Ini adalah cerita tentang tak sengaja bertemu merak emas ini. Gadis kampung ini mendadak kaya raya. Di sebuah desa kecil bernama Wonoanyar, hamparan sawah hijau membentang sepanjang mata memandang. Udara pagi selalu membawa aroma tanah basah dan wangi rumput yang baru dipotong. Burung-burung pipit terbang beriringan, sementara ayam-ayam jantan berkokok memecah keheningan. Desa ini tampak indah, tenang, dan damai, tapi tidak bagi seorang gadis muda bernama Raras, yang setiap hari harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Raras, gadis berusia 17 tahun dengan wajah polos, kulit sawo matang, dan rambut hitam panjang yang selalu dikepang sederhana, hidup berdua dengan ibunya, Bu Nini. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, meninggalkan mereka berdua dalam kemiskinan. Rumah mereka kecil, berdinding kayu lapuk, dengan atap rumbia yang sering bocor ketika hujan turun. Tidak ada perabot mewah, tak ada barang-barang baru. Hanya ada tungku tua, dipan bambu, dan meja reot yang diwariskan dari nenek moyangnya. Meski hidup susah, Raras tumbuh menjadi gadis yang lembut hatinya. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit, mengambil ember kecil dan berjalan ke sumur sambil menahan dingin udara pagi. Seusai menimba air, ia memasak bubur encer, seringkali hanya air dan garam, untuk ibunya yang sakit-sakitan. Bu Nini menderita penyakit paru-paru sejak lama. Napasnya sering sesak, tubuhnya lemah, dan wajahnya pucat. Obat dokter tak lagi mampu mereka beli. Namun, Raras tidak pernah mengeluh. Baginya, merawat ibunya adalah bentuk bakti yang tidak bisa ditinggalkan. Setelah memastikan ibunya minum, ia bergegas menuju ladang untuk bekerja. Kadang ia ikut memetik kopi, kadang ikut mencabut gulma di sawah milik tetangga, atau mencari rumput untuk pakan kambing salah satu warga. Upahnya sedikit, 1.000, 2.000, atau sekantong beras setengah liter. Tapi Raras selalu menerimanya dengan senyum. Tetapi tidak semua orang di desa memandangnya dengan kebaikan. Ada beberapa anak gadis seusianya yang kerap mengejeknya. "Lihat tuh Raras, bajunya robek lagi. Dia nggak malu apa?" kata seorang gadis bernama Lila sambil tertawa sinis. "Udah miskin, dekil, apa yang bisa dibanggakan?" sahut yang lain. Raras hanya menunduk, tidak membalas apapun. Ia tahu membela diri hanya akan memperpanjang masalah. Lagi pula, hatinya terlalu penuh oleh beban hidup untuk peduli pada hinaan mereka. Hari itu, setelah bekerja seharian memetik kopi, Raras pulang dalam keadaan lelah. Peluh membasahi wajah dan bajunya. Saat sampai di rumah, ia menemukan ibunya terbaring lemah sambil memegangi dadanya. "Enduk," suara Bu Nini lirih. "Ibu, sesak lagi." Raras segera meletakkan keranjang kopinya dan berlari ke sisi ibunya. "Ibu tunggu sebentar ya." Raras ambil air hangat. Ia mencelupkan kain kecil ke air hangat lalu mengompres dada ibunya. Namun kali ini demamnya lebih tinggi. Napasnya berat dan mata Bu Nini terlihat berair. "Enduk, obat ibu sudah habis ya?" tanya Bu Nini pelan. Raras terdiam. Tenggorokannya tercekat. Obat itu sudah habis 3 hari lalu, dan ia belum punya uang untuk membeli lagi. Harga obatnya terlalu mahal untuk pendapatan Raras. "Iya Bu, tapi besok Raras usahakan beli lagi," katanya sambil mencoba tersenyum. Ia tidak ingin ibunya khawatir. Padahal dalam hatinya, ia bingung harus mencari uang dari mana. Malam itu, angin bertiup kencang, membuat rumah kayu mereka berderit. Raras duduk di samping ibunya yang mulai tertidur. Ia memperhatikan wajah tua ibunya, keriput, pucat, tapi penuh ketegaran. Air mata menetes tanpa ia sadari.
Ya Allah, apa yang harus Raras lakukan? Ibu makin sakit, tapi Raras nggak punya apa-apa, bisiknya dalam hati. Ketika air mata hampir membasahi wajahnya, tiba-tiba terlintas sesuatu dalam pikirannya, daun rempah hutan yang sering digunakan orang tua dulu untuk menurunkan panas dan sesak. Daun itu tumbuh di dalam hutan bagian utara, tempat yang jarang didatangi warga karena medannya sulit dan sedikit angker. Meski hutan itu terkenal gelap dan penuh cerita mistis, Raras tidak punya pilihan lain. Dengan hati-hati, ia menyelimuti ibunya, lalu keluar rumah membawa tas kain kecil. Udara malam menyelimuti tubuhnya ketika ia berjalan menuju hutan. Bulan tampak sebesar piring, menggantung di langit gelap. Suara jangkrik menggema dari segala arah. Raras menelan ludah, mencoba mengusir rasa takut. Namun ia terus berjalan, melangkah masuk ke dalam hutan yang semakin gelap. Ranting-ranting patah di bawah kakinya. Angin berdesir membawa aroma tanah basah. Sesekali terdengar suara burung hantu. Namun ia tidak berhenti. Ia fokus pada satu tujuan, menyelamatkan ibunya. Setelah berjalan sekitar setengah jam, ia menemukan area yang lebih lembab, tempat daun rempah itu biasanya tumbuh. Ia menyibak semak-semak, mencari di antara akar-akar pohon besar. Tiba-tiba, ting, ting, ting. Suara aneh terdengar di kejauhan. Seperti dentingan logam halus, ritmis, seakan ada yang memukul lonceng kecil dari balik pepohonan. Suara itu begitu jernih dan tidak seperti suara hewan hutan manapun. Raras mendongak. Jantungnya berdegup lebih cepat. Apa itu? Ia mengikuti suara itu perlahan. Semakin ia mendekat, suara dentingan semakin jelas. Hutan yang gelap tiba-tiba terbuka menjadi sebuah lembah kecil yang diterangi cahaya bulan. Dan di tengah lembah itu, di atas batu besar, terdapat sosok yang membuat napas Raras terhenti. Seekor burung besar berdiri anggun. Bulunya berkilau seperti emas murni. Ekor panjangnya memantulkan cahaya, menciptakan semburat keemasan yang menari di udara. Matanya jernih, tajam, namun penuh kedamaian. Seekor merak emas. Raras membeku. Tubuhnya seakan menolak bergerak. Ia bahkan tidak percaya apa yang dilihatnya. Burung itu terlalu indah, terlalu bercahaya, seperti makhluk dari dunia lain. Namun keindahan itu hanya sesaat, karena Raras kemudian melihat sesuatu yang membuat hatinya tergerak. Sayap merak itu terluka, dan darah keemasan menetes perlahan. Merak itu menatap Raras. Tidak agresif, tidak takut, hanya seperti meminta pertolongan. Raras merasakan dadanya bergetar. Dengan langkah ragu namun penuh keberanian, ia mendekat. Ya Allah, apa ini nyata? Bisiknya. Burung apa ini? Kenapa bisa seindah ini? Cahaya bulan menyelimuti tubuh merak, membuat bulunya tampak seperti lembaran emas yang hidup. Dengan hati-hati, Raras mengulurkan tangan, sementara merak emas itu menundukkan kepala, seolah memberi izin. Dan pada detik itulah, hidup Raras mulai berubah. Cahaya bulan menciptakan lingkaran keemasan di sekitar merak itu, seperti panggung alami yang disiapkan oleh alam. Setiap bulu di tubuhnya memantulkan cahaya, berkilauan layaknya serpihan matahari yang jatuh ke bumi. Raras berdiri terpaku, dada naik turun cepat, tangannya gemetar. Ia tidak pernah melihat burung sebesar dan seindah itu seumur hidupnya. Bahkan dalam cerita dongeng pun tak pernah ada yang sesempurna ini. Namun di balik kecantikannya, Raras melihat luka yang menganga di sayap kiri merak itu. Darahnya bukan merah seperti burung lain, melainkan emas cair yang mengalir perlahan, membentuk garis-garis tipis berwarna kuning terang di bulunya.
Aura keemasannya membuat luka itu terlihat jauh lebih aneh. "Ya Allah, kamu kenapa?" gumam Raras lirih, suaranya hampir tak terdengar. Merak emas itu menatapnya dengan mata bulat berkilau, seolah mampu memahami kekhawatiran Raras. Burung itu tidak mengeluarkan suara apapun. Ia hanya menundukkan kepala sedikit, seperti memberi isyarat, "Aku butuh bantuanmu." Raras menelan ludah. Dalam ketakutan yang bercampur keheranan, ia perlahan mendekat. Kakinya menapaki rumput basah, membuat suara kecil setiap kali pijakannya mendorong tanah. Hatinya mengatakan agar berhati-hati, merak itu bisa saja menyerangnya. Tapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan membuat Raras yakin bahwa burung ini tidak berbahaya. Langkah demi langkah ia maju. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter, merak itu bergerak sedikit mundur dan membuka sebagian ekornya. Ujung-ujung bulu emasnya bergoyang tertiup angin lembut. Pemandangan itu begitu memukau sehingga Raras hampir lupa untuk bernapas. Tetapi rasa iba segera mengalahkan kekagumannya. Ia melihat luka itu kembali mengeluarkan darah emas yang mengalir ke tanah, meresap ke daun-daun dan membuat daun itu berpendar. Raras berlutut perlahan. Dengan tangan gemetar, ia membuka selendang lusuh yang selama ini ia gunakan untuk membawa kayu bakar. Ia merobek bagian ujung selendang itu dengan giginya, membuat kain panjang untuk membalut sayap burung tersebut. "Maaf ya, aku cuma punya ini. Mudah-mudahan cukup buat nutup lukamu," ujar Raras dengan suara lembut, seolah berbicara kepada manusia. Merak itu tidak bergerak. Ia hanya memiringkan kepala, matanya tetap memandang Raras dengan ketenangan yang aneh. Ketenangan yang membuat gadis itu yakin burung tersebut mengetahui niatnya. Ketika Raras menyentuhkan kain ke sayap merak, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kilatan cahaya keemasan muncul sekejap, mengalir dari bulu merak ke jari-jari Raras. Cahaya itu terasa hangat, lembut, dan membuat kulit Raras seperti dialiri energi. Ia tersentak kecil, namun entah kenapa tidak takut. Sensasinya seperti disentuh oleh sinar matahari, tetapi jauh lebih halus. "Apa ini?" Raras membisikkan pertanyaan itu, meski ia tahu tidak akan ada jawaban dalam kata-kata. Namun merak itu tetap tenang, seolah menyuruhnya melanjutkan. Dengan hati-hati, Raras mengikat sayap yang terluka. Ia membungkusnya hingga cukup rapat namun tidak menyakiti burung itu. Selama proses itu, merak emas tetap diam, hanya sesekali mengeluarkan hembusan napas panjang yang membuat dadanya naik turun perlahan. Ketika ikatan selesai, merak itu mengepakkan sayapnya sedikit. Cahaya halus menyebar di udara, seperti debu emas yang berterbangan. Raras menarik napas dalam-dalam. Ia merasa seperti sedang menyaksikan keajaiban yang tidak semestinya dilihat manusia biasa. "Kalau kamu bisa ngomong, aku pengen tahu, kamu ini burung apa?" gumamnya sambil mengusap perlahan bagian leher burung itu. Anehnya, merak emas tidak menghindar. Ia justru mendekatkan kepalanya ke tangan Raras, seolah berterima kasih. Raras tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Belum pernah ada hewan, bahkan ayam kampung sekalipun, yang sejinak ini padanya. Apalagi seekor burung yang tampak seperti makhluk legenda. Saat itu, angin lembut bertiup dan membawa aroma bunga liar. Daun-daun bergoyang, seakan ikut menyaksikan pertemuan aneh ini. Lembah kecil itu seperti dunia lain, tempat waktu berhenti, dan hanya ada Raras serta merak emas. Namun suasana magis itu tiba-tiba terganggu oleh suara yang tidak dikenal. Krek, krek. Suara ranting patah dari arah belakang Raras. Ia tersentak dan menoleh cepat. Namun ketika melihat sekeliling,
Yang ia lihat hanya pepohonan. Tidak ada apa-apa. Hutan tetap gelap, hanya diterangi cahaya bulan. Namun merak emas mengeluarkan suara rendah seperti dengusan. Bukan marah, lebih seperti waspada. Ia mengembangkan sedikit ekornya, bulu-bulunya memantulkan cahaya lebih kuat. Tenang, nggak apa-apa. Raras mencoba menenangkan burung itu, meski sebenarnya dirinya sendiri tidak tenang. Ia kembali mengelus merak itu beberapa kali, hingga burung itu kembali rileks. Lalu Raras mencoba berdiri. Aku harus pulang. Ibu lagi sakit, aku cuma mau ambil daun obat. Tapi besok aku datang lagi buat lihat keadaanmu. Ketika ia berbalik hendak pergi, merak itu mendekat, menyentuhkan kepalanya ke lengan Raras. Gerakan itu begitu lembut, begitu penuh makna, hingga Raras berhenti. Kamu ngerti ya? Tanyanya pelan. Burung itu mengangguk kecil, atau setidaknya gerakannya seperti anggukan. Raras tersenyum lemah. Besok ya, aku janji. Kamu jangan pergi dulu. Namun tepat ketika ia melangkah menjauh, sesuatu kembali terjadi. Cahaya keemasan mengepul dari tubuh merak, membentuk semacam lingkaran cahaya yang kemudian perlahan menyelimuti kaki Raras. Seketika tubuhnya terasa hangat, dan sebuah sensasi seperti energi mengalir dari telapak kakinya naik ke seluruh tubuh. Raras terkejut. Apa ini? Kenapa rasanya aneh, tapi enak? Merak itu hanya menatapnya, seakan berkata, ini bukan bahaya. Ini hadiah. Raras memegangi dadanya. Detak jantungnya terasa ringan. Tubuhnya yang sebelumnya lelah karena bekerja seharian kini seperti mendapatkan tenaga baru. Bahkan rasa ngilu di pundaknya hilang begitu saja. Aku harus balik, ulang Raras pelan sambil memaksa diri melangkah. Ia menatap merak emas itu untuk terakhir kalinya malam itu. Burung itu berdiri di tengah lembah dengan balutan selendang lusuh miliknya. Angin membuat bulu-bulunya berkibar pelan, memancarkan kilau keemasan yang tak akan pernah hilang dari ingatan Raras. Ia berjalan kembali pulang sambil membawa daun obat yang sempat ia kumpulkan. Namun sepanjang perjalanan, pikirannya terus memutar kejadian tadi. Ia tidak bisa berhenti memikirkan burung itu, merak emas. Burung yang tidak seharusnya ada, tetapi nyata di depan matanya. Ketika ia hampir sampai di rumah, cahaya dari jendela kecil rumahnya terlihat redup. Ibunya pasti sudah tidur. Raras membuka pintu perlahan, menyimpan tas daun obat, lalu mencuci tangannya di ember kecil di depan rumah. Saat kedua tangannya menyentuh air, cahaya keemasan muncul lagi. Air dalam ember berubah menjadi bening berkilau, memantulkan cahaya tipis seperti serpihan emas. Raras melongo. Ya Allah, ini dari merak tadi? Namun ia tidak punya waktu memikirkannya. Ia mengambil air itu, merendam kain, dan mengompres dahi ibunya. Kejadian berikutnya membuat Raras hampir menjatuhkan kain. Demam ibunya turun dalam hitungan menit. Raras menutup mulutnya, menahan tangis haru. Ia memeluk ibunya sambil berbisik, "Terima kasih, merak emas, apapun kamu, terima kasih." Di luar, dari kejauhan, suara dentingan halus kembali terdengar. Dan malam itu, hidup Raras resmi berubah selamanya. Pagi di desa Wonoanyar selalu dimulai dengan kokok ayam dan gemerisik angin yang melewati pepohonan kelapa. Namun pagi itu terasa berbeda bagi Raras. Ketika membuka mata, ia merasakan tubuhnya ringan, jauh lebih segar dari biasanya. Tidak ada rasa pegal-pegal seperti setiap hari setelah bekerja. Tidak ada pusing akibat begadang menjaga ibu.
Ia bahkan merasa seperti mendapatkan energi baru yang sulit dijelaskan. Raras duduk perlahan, mengusap wajahnya. Sunlik yang masuk dari celah-celah dinding kayu rumahnya terlihat lebih terang, seakan dunia menjadi lebih hidup. Ia menoleh ke samping, tempat ibunya berbaring. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ibunya tampak tidur nyenyak. Wajah Bu Nini tidak lagi sepucat kemarin malam. Nafasnya teratur, dadanya naik turun secara normal. Mata Raras langsung berkaca-kaca melihatnya. "Alhamdulillah, ibu kelihatan lebih baik," bisiknya sambil memegang tangan ibunya yang kini terasa hangat, bukan dingin seperti biasanya. Raras segera memanaskan air untuk membuat bubur tipis. Namun lagi-lagi, keajaiban terjadi. Ketika air hangat dituangkan ke dalam panci, permukaannya kembali memantulkan kilau tipis keemasan, seperti serpihan embun pagi terkena sinar matahari. Apa ini benar-benar karena merak itu? Gumam Raras, bingung sekaligus kagum. Ia memasak bubur dengan hati-hati. Setiap kali uap keluar, ia melihat warna keemasan yang samar. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika ia menyuapkan bubur itu ke mulut ibunya. Bu Nini membuka mata perlahan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, senyum muncul di bibirnya. "Raras, ibu kok terasa enteng ya badannya? Kayak nggak sesakit kemarin," ucap Bu Nini pelan. Raras buru-buru menyeka air matanya sebelum sempat jatuh. "Ibu pasti sembuh, Bu. Ibu makan dulu ya. Biar kuat." Bu Nini mengangguk kecil. Ia memakan bubur itu dengan lahap, jauh lebih lahap dari biasanya. Raras tidak mengatakan apapun tentang kejadian di hutan. Ia takut ibunya khawatir atau menganggap itu hanya halusinasinya. Lagi pula, bagaimana ia menjelaskan tentang merak emas yang mengeluarkan darah bercahaya? Setelah memastikan ibunya stabil, Raras mengambil air wudhu. Namun lagi-lagi, air itu terasa berbeda di kulitnya, hangat, lembut, seolah memberi energi. Ia menggelengkan kepala berusaha mengusir pikiran-pikiran yang membingungkan. Ia harus kembali ke hutan. Ia harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada merak itu. Meski hati kecilnya takut merak itu sudah pergi, tekadnya lebih kuat. Ia mengambil selendang baru, membawa sedikit makanan berupa singkong rebus, dan melangkah pergi. Perjalanan menuju hutan terasa lebih singkat dari semalam. Entah kenapa, langkahnya lebih ringan, tidak mudah lelah. Pohon-pohon di sekitar seperti lebih hijau. Burung-burung berkicau, dan angin membawa aroma tanah yang menyegarkan. Bahkan sinar matahari yang menembus celah-celah dedaunan tampak seperti serpihan emas. Semua itu membuat Raras teringat pada merak emas. Saat ia masuk ke bagian hutan yang lebih dalam, ia mendengar suara yang sangat familiar. Ting, ting, ting. Dentingan halus, suara yang membawanya menemukan merak emas semalam. Raras segera mempercepat langkah. Ia menyibak semak-semak dan kembali sampai pada lembah kecil tempat ia menemukan merak itu. Namun hatinya langsung tercekat. Merak emas tidak ada. Hanya lembah kosong, dengan sinar matahari pagi menyinari bebatuan dan rumput liar. Tidak ada kilau emas. Tidak ada bulu yang tertinggal. Bahkan selendang lusuh yang ia gunakan untuk mengikat sayap merak pun hilang. Meraknya pergi. Raras memeriksa sekeliling. Tidak ada jejak apapun. Ia menggigit bibir. Perasaan aneh mengalir di dadanya, campuran kecewa, khawatir, dan bingung. Ia mengira akan menemukan burung itu di tempat yang sama. Ia ingin tahu apa merak itu sembuh. Ia ingin mengucapkan terima kasih.
Namun ketika ia hendak berbalik pulang, sesuatu berkilau di tanah. Raras menunduk. Di antara rumput, ia menemukan sehelai bulu emas. Bulu itu panjang, lembut, bagaikan dibuat dari sinar mentari cair. Ujungnya berpendar seperti api kecil. Raras memegangnya pelan. Saat jarinya menyentuh bulu itu, duar. Kilatan cahaya kecil meletup seperti percikan listrik, tapi tidak menyakitinya. Justru rasa hangat mengalir melalui tubuhnya. Raras mendadak merasakan sesuatu yang aneh. Detak jantungnya terasa berbeda, lebih kuat, lebih terarah. Seolah sesuatu dalam dirinya berubah. Merak itu ninggalin ini buat aku, bisiknya dengan mata berbinar. Ia menggenggam bulu itu erat-erat, lalu memasukkannya ke dalam selendangnya. Ia memutuskan untuk pulang, meski hatinya masih berharap merak itu akan kembali muncul. Namun perjalanan pulang membawa kejadian aneh lainnya. Saat melewati jalan setapak, ia melihat sesuatu yang tak biasa di batang pohon jati. Ada goresan cahaya, seperti bekas cakaran, tapi berwarna keemasan. Ketika ia mendekat, goresan itu kembali memantulkan sinar. Apa ini juga dari merak itu? Raras menyentuhnya. Bekas itu hangat, seolah baru saja dibuat. Raras menelan ludah. Ia mulai sadar sesuatu. Keajaiban itu tidak berhenti di lembah. Keajaiban itu mengikutinya. Ketika Raras tiba di desa, beberapa warga memperhatikannya dengan pandangan aneh. Bukan karena bajunya compang-camping, tetapi karena aura di sekelilingnya tampak berbeda. "Enduk, kamu kok wajahnya cerah banget? Lagi seneng ya?" tanya seorang ibu yang sedang menyapu halaman. Iya, Bu," jawab Raras gugup. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan cahayanya yang berubah. Saat melewati warung kecil, seorang bapak penjual sayur berkata, "Raras, kamu kok sekarang kayak bersinar ya? Sehat banget." Raras hanya tersenyum canggung. Namun dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa bulu merak itu membawa sesuatu padanya. Ketika sampai di rumah, ia melihat ibunya duduk di depan pintu, sesuatu yang jarang sekali terjadi dalam beberapa bulan terakhir. "Raras, ibu kok bisa jalan sedikit? Badan ibu lebih enteng," kata Bu Nini dengan wajah berbinar. Raras hampir menangis melihat itu. Ia memeluk ibunya erat-erat. "Alhamdulillah, Bu." Namun kebahagiaan itu hanya awal dari keajaiban yang lebih besar. Malam harinya, Raras memeriksa bulu emas itu lagi. Di dalam rumah, cahaya bulu itu makin jelas, seperti lampu kecil yang berdenyut lembut. Ia mengusapnya perlahan, dan tiba-tiba ruangan dipenuhi aroma wangi bunga yang belum pernah ia cium sebelumnya. "Apa sebenarnya kamu ini?" tanya Raras pada bulu itu, seakan bulu itu dapat menjawab. Dan seolah merespons, bulu itu bergetar halus, lalu dari arah luar rumah, terdengar suara yang membuat bulu kuduk Raras berdiri. Ting, ting, ting. Suara dentingan yang sama. Suara merak emas. Namun ketika Raras membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan angin malam. Tapi ia tahu satu hal. Merak emas itu belum pergi dari hidupnya. Ia sedang mengawasinya. Dan keajaiban besar yang akan mengubah hidup Raras baru saja dimulai. Malam itu sunyi. Angin merayap perlahan di antara pepohonan, membawa bau tanah basah dan aroma dedaunan setelah hujan sore. Rumah kecil milik keluarga Sari diterangi hanya oleh sebuah lampu minyak yang berkelip pelan. Sari duduk di depan rumah, memandangi gelap yang terasa berbeda malam itu, lebih tebal, lebih penuh rahasia.
Sejak peristiwa pertemuannya dengan merak emas di pinggir sungai 2 hari lalu, hidupnya berubah perlahan namun pasti. Bukan dalam bentuk harta, bukan pula benda-benda ajaib muncul mendadak. Perubahan itu ada pada pertanda-pertanda kecil, ayam-ayam yang biasanya lesu tiba-tiba bertelur lebih banyak, sawah kecil milik ibunya yang hampir mati karena kekeringan tiba-tiba basah oleh embun tebal yang tak biasa, dan bau harum bunga-bunga liar seperti mengikuti setiap langkahnya. Entah mengapa, Sari merasa sedang diawasi oleh sesuatu, bukan ancaman, tetapi kehadiran lembut yang melindungi. Di dalam rumah, ibunya, Bulina, sedang menyiapkan ramuan jamu. "Sar, tutup pintu." "Malah makin dingin," ujarnya tanpa menoleh. "Tunggu, Bu." Sari dengar sesuatu, jawab Sari perlahan. Dari arah belakang rumah, terdengar suara gesekan seperti sayap besar menabrak daun-daun. Lalu, cahaya keemasan muncul sekejap, membelah gelap dengan semburat yang memantul di pepohonan. Sari bangkit pelan, berjalan mendekati sumber cahaya itu. Jantungnya berdegup cepat. "Jangan pergi terlalu jauh, Sari," teriak ibunya. Namun langkah Sari terhenti bukan oleh suara ibunya, tetapi karena suara merdu yang terasa seperti alunan seruling terdengar samar, bukan suara manusia, melainkan seperti panggilan. Ia mengenali suara itu. Sangat mengenalnya. Merak itu kembali. Sari berlari kecil ke belakang rumah. Begitu sampai di tepi rumpun pisang, ia berhenti mendadak. Di sana, seekor merak emas berdiri anggun, bulu-bulunya menyala seperti api yang tidak membakar. Ekornya mengembang setengah, memantulkan cahaya kuning yang begitu terang hingga bayangan pepohonan tampak bergoyang-goyang. Matanya menatap Sari lembut, seolah sedang berbicara tanpa kata-kata. "Kaa, kamu datang lagi," bisik Sari, walau ia tahu merak itu tak akan menjawab dengan suara manusia. Namun merak itu menganggukkan kepala, perilaku yang terlalu cerdas untuk seekor burung biasa. Kemudian dengan langkah pelan, ia mendekat. Bulunya berkilauan setiap kali bergerak, menciptakan garis-garis cahaya yang menari-nari. Saat jarak mereka tinggal 1 meter, merak emas itu mengepakkan sayapnya sekali. Hanya sekali, tetapi hembusan anginnya membuat daun-daun beterbangan seperti ribuan kupu-kupu yang tercerai. Lalu sesuatu terjadi. Cahaya keemasan mengalir dari ujung kaki merak itu, membentuk lingkaran kecil di tanah. Cahaya itu seperti merembes, merayap menuju kaki Sari. Ia refleks mundur setapak, tetapi lingkaran cahaya itu mengikuti dan menyentuh telapak kakinya. Hangat. Bukan panas atau menyengat, tetapi hangat seperti pelukan. Tiba-tiba tubuh Sari terasa ringan. Napasnya memburu. Jantungnya berdetak cepat. Pandangannya memutih sesaat, lalu berubah. Ia seperti melihat dunia dari 2 sisi, sisi nyata dan sisi cahaya. Kabut keemasan berputar-putar lalu menghilang, namun di udara muncul kilau yang perlahan menjadi bentuk. Sebuah bunga kecil berwarna emas, melayang-layang sebelum jatuh tepat di telapak tangan Sari. Sari terpaku. Merak emas itu kembali mengangguk pelan, seolah mengatakan, "Ini untukmu." Tiba-tiba dari dalam rumah, Bulina berteriak, "Sari! Sari!" Air sumur keluar sendiri. Sari menoleh cepat dan berlari masuk. Di halaman belakang, sumur yang selama 2 bulan terakhir hampir kering itu kini meluap. Airnya jernih, memantulkan warna keemasan dari cahaya merak yang masih berdiri di luar. Bulina menatapnya dengan wajah campur aduk antara takut dan takjub. "Sar, apa yang terjadi?" Ini keajaiban." Sari tak bisa menjawab. Tangannya menggenggam bunga emas itu erat-erat.
Ketika ia menoleh lagi ke arah merak emas, burung itu masih di sana. Namun kali ini, ia memandang Sari seolah memberi peringatan. Lalu, dengan kepakan sayap yang pelan namun kuat, merak itu terbang naik, sangat tinggi, hingga cahaya keemasannya perlahan menghilang di balik gelap malam. Bulina memegang bahu Sari. "Kamu lihat burung itu lagi, ya?" Sari mengangguk pelan. "Apa itu? Tanda baik?" "Aku tidak tahu, Bu," jawab Sari jujur. "Tapi rasanya, ia datang bukan untuk menakutkan kita." Ibunya menghela napas berat. "Yang penting kita tidak sombong kalau diberi sesuatu." Banyak orang berubah karena hadiah yang tidak mereka pahami. Sari memandangi bunga emas di tangannya. Pada kelopaknya terukir pola seperti ukiran kuno, mirip aksara yang belum pernah ia lihat. Cahaya bunga itu tidak memudar, justru memancarkan ketenangan. Tanpa sadar, dari sumur yang meluap itu, air perlahan mengalir membentuk parit kecil menuju kebun belakang. Saat menyentuh tanah, rumput-rumput kering langsung berubah hijau, subur, dan mengeluarkan aroma segar. Bulina menatapnya dengan mulut terbuka. "Astagfirullah, ini nyata?" Sari hanya bisa berbisik, "Merak emas itu memberiku sesuatu." Namun di balik semua keajaiban itu, ada sesuatu yang tidak mereka sadari. Dari kejauhan, di jalan desa, seorang pria tak dikenal berdiri memperhatikan rumah Sari. Wajahnya tertutup topi lebar, dan matanya memantulkan cahaya dari kejadian aneh itu, seolah ia telah menunggu sesuatu seperti ini terjadi. Dengan suara rendah ia bergumam, "Jadi, benar. Merak emas itu akhirnya memilih pewarisnya." Ia tersenyum tipis. Malam itu, angin membawa kabar bahwa dunia Sari baru saja berubah selamanya, dan kehadiran merak emas hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih ajaib, dan lebih berbahaya. Pagi itu matahari muncul pelan dari balik bukit, menyinari desa kecil yang baru saja terbangun. Namun bagi Sari, pagi ini terasa berbeda, lebih berat, lebih penuh tanya. Ia memegang bunga emas kecil pemberian merak itu sepanjang malam, memandangi kilau lembutnya yang tak pernah padam. "Bu, bunga ini tetap bersinar," katanya sambil menunjukkan telapak tangannya. Bulina yang sedang menumbuk bumbu mendekat dan melihatnya dengan mata membesar. "Sari, itu bukan bunga biasa. Kamu harus hati-hati. Dunia ini bukan hanya tentang manusia. Tapi merak itu memberikannya padaku, Bu." "Apa ini pertanda baik atau pertanda bahaya?" Ibunya tak menjawab. Wajahnya tampak cemas. Sari memutuskan pergi ke sungai, tempat ia pertama kali bertemu merak emas. Ia berharap menemukan petunjuk, atau mungkin burung itu kembali. Namun sepanjang perjalanan, ia merasa terus diawasi. Setiap kali menoleh, jalanan tetap sepi, tetapi firasatnya berkata berbeda. Saat hampir tiba di sungai, Sari mendengar suara ranting patah. Ia menoleh cepat. Kosong. Tetapi ada jejak kaki besar di tanah basah, bukan milik warga desa. Jejak itu mengarah ke arah rumahnya. Sari menelan ludah. Ada orang asing di desa. Ketika ia sampai di pinggir sungai, air tampak lebih jernih dari biasanya. Cahaya matahari memantul di permukaan air, menciptakan bayang-bayang keemasan seperti sisik naga yang bergerak pelan. Sari duduk di batu besar, memegang bunga emas sambil mengingat malam sebelumnya. Merak emas, kenapa pilih aku? Apa yang harus aku lakukan? Tidak ada jawaban, hanya suara sungai yang mengalir. Namun tiba-tiba, permukaan air bergelombang.
Cahaya keemasan muncul di dasar sungai, bergerak seperti sesuatu sedang naik ke permukaan. Sari berdiri dengan panik, tetapi cahaya itu kemudian memudar kembali. Ia menghembuskan napas keras. Kenapa aku merasa seperti tidak sendirian? Tanpa disadari, seseorang memperhatikannya dari balik pohon besar tak jauh dari sana. Pria bertopi lebar. Matanya tajam, tubuhnya tinggi dan berotot. Ia mencatat sesuatu dalam buku kecil, lalu bergumam lirih, anak itu memegang bunga warisan. Merak emas sungguhan. Ia menyeringai tipis, senyum yang menunjukkan bahwa ia tahu lebih banyak dibanding siapapun. Saat Sari hendak pulang, nenek tua penjual jamu di dekat pasar memanggilnya. "Sari, sini, nak," panggilnya dengan suara serak namun lembut. Nenek itu menatap bunga emas yang digenggam Sari. Tangan tuanya bergetar. Astaga, sudah ratusan tahun aku tak melihat itu. Sari terkejut. "Nenek, tahu bunga ini?" Nenek itu mengangguk pelan. "Itu bukan bunga biasa. Itu adalah kembang wening, bunga kebijaksanaan dari alam gaib. Hanya diberikan oleh merak emas pada manusia yang terpilih." Sari membelalakkan mata. "Terpilih? Untuk apa?" Nenek itu menatapnya lama, lalu berkata, "Untuk menjadi penjaga harmoni antara manusia dan alam. Tapi, hadiah itu selalu diikuti cobaan besar." Sari tercekat. "Cobaan apa?" "Musuh dari dunia manusia, orang-orang yang menginginkan kekuatan itu untuk diri mereka sendiri." Nenek itu lalu menatap ke arah jalan desa, seolah melihat sesuatu. "Hati-hati, Sari. Aku merasakan gelombang aura gelap di desa ini sejak subuh tadi." Sari merinding. Ia teringat jejak kaki misterius itu. Ketika hendak pulang, angin bertiup kencang dari arah bukit. Beberapa daun kering jatuh tepat di depan kaki Sari, tetapi daun itu bukan daun biasa. Daun-daun itu menghitam di salah satu sisinya, seolah terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. "Pertanda buruk," gumam nenek jamu itu. Sari mempercepat langkah menuju rumah. Jalan desa terasa lebih sepi dari biasanya, dan suara-suara hewan terdengar lebih keras seakan memperingatkannya. Saat ia tiba di rumah, Bulina berdiri dengan wajah cemas. "Sari, kamu tadi bertemu orang asing?" Ada laki-laki aneh sekali berkeliaran di sekitar rumah. Tetangga juga melihatnya. "Apa dia tinggi dan pakai topi lebar?" Bulina menatapnya tajam. "Kamu sudah lihat?" Sari mengangguk pelan. Malamnya, Sari tak bisa tidur. Ia duduk di depan rumah, memandangi bintang-bintang. Udara terasa aneh, tenang tetapi penuh tekanan, seperti malam sebelum badai. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar jeritan ayam. Diikuti suara benda berat jatuh. Lalu sunyi. Sari berdiri. "Bu, ada yang terjadi di kandang." Ia dan ibunya berlari ke belakang rumah. Begitu sampai, mereka terperanjat. Kandang ayam roboh sebagian. Ayam-ayam berlarian panik, dan di tanah terdapat jejak kaki besar, jejak yang sama seperti di dekat sungai. Di sebelah jejak itu, ada benda logam kecil, seperti potongan pisau berbentuk ganjil. Bulina pucat. "Sari, ini bukan perbuatan hewan." Sari mendekat dan mengambil potongan logam itu. Di permukaannya terukir simbol bulatan dengan ekor panjang menyerupai bulu burung. Simbol merak, tetapi berwarna hitam. Jantung Sari berdegup cepat. "Bu, seseorang sedang mencari merak emas." Bulina menatap mata putrinya dalam-dalam.
Sari, kita harus pergi dari sini. Setidaknya untuk sementara. Belum sempat mereka melangkah, angin besar bertiup dari arah utara. Benda-benda bergoyang, pohon hampir tumbang. Kemudian dari antara rimbunan bambu, terlihat sekilas kilau emas, lalu hilang lagi. Merak itu, bisik Sari. Tapi kenapa ia tidak datang mendekat? Tanya ibunya ketakutan. Sari tahu jawabannya. Merak emas sedang memperingatkan. Bahaya itu bukan berasal dari alam. Bahaya itu berasal dari manusia. Pria bertopi itu sudah dekat. Dari kejauhan, pria bertopi menatap rumah Sari sambil tersenyum tipis. Ia memegang kompas kecil yang jarumnya berputar-putar liar, kemudian berhenti tepat mengarah ke bunga emas di tangan Sari. Akhirnya, pewaris merak emas muncul juga, katanya lirih. Saatnya aku mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Malam itu, dunia damai Sari runtuh sedikit demi sedikit, membuka pintu menuju konflik besar yang akan menentukan masa depannya. Angin malam kembali berhembus kencang, membawa aroma tanah yang lembab dan sesuatu yang tidak biasa. Aroma logam, dingin, seperti bau besi yang lama terpendam di tempat gelap. Sari berdiri di ambang pintu rumahnya, memandang pekarangan yang diterangi cahaya bulan. Bunga emas di tangannya memancarkan kilau lembut namun gelisah, seolah-olah benda itu bisa merasakan ketegangan malam itu. Bu, kalau orang itu muncul, kita harus siap, katanya pelan. Bulina memegang bahu Sari. Kita tidak tahu siapa dia, atau apa yang diinginkannya. Tapi aku rasa, semuanya berhubungan dengan merak emas. Ibu dan anak itu terdiam. Lalu dari arah rawa di belakang rumah, terdengar suara berat seperti langkah seseorang menginjak lumpur. Disusul lagi oleh suara ranting patah. Sari langsung refleks meraih ibu dan mundur ke dalam rumah. Tutup pintunya, seru Bulina. Sari menutup pintu kayu tua itu, namun rasa aman tidak datang. Pintu itu terlalu rapuh untuk menghadang manusia kuat, apalagi orang asing yang mereka belum kenal. Di luar rumah, keheningan kembali merayap. Tapi Sari tahu, keheningan itu bukan tanda aman, melainkan tanda seseorang sedang mengintai. Lalu, tiba-tiba, ok, tok, tok. Ada yang mengetuk pintu. Ketukan itu pelan, teratur, tidak terburu-buru. Seolah-olah orang di balik pintu tahu bahwa mereka sedang ketakutan. Bulina memegang mulutnya. Astagfirullah. Sari, jangan buka. Ketukan itu berhenti. Lalu suara berat terdengar dari luar. Permisi, saya tersesat. Bolehkah minta air? Suara itu terlalu datar. Tidak terdengar seperti orang kehausan. Lebih seperti seseorang yang sedang menguji respon. Sari menggenggam bunga emas erat-erat. Cahaya dari bunga itu tiba-tiba berkelip cepat, seperti memberi sinyal bahaya. Pria itu kembali berbicara. Aku hanya butuh sedikit bantuan. Namun setelah itu, suara langkah yang menjauh terdengar, tidak menuju jalan utama, melainkan menuju belakang rumah. Sari berbisik, dia sedang mencari jalan masuk lain. Tiba-tiba, cahaya keemasan dari bunga mulai berubah. Setiap kelopak mengeluarkan garis-garis cahaya yang membentuk pola seperti akar pohon. Pola itu merayap ke tanah, lalu menghilang. Apa yang sedang dilakukan bunga itu? Sari tidak tahu. Tapi ia merasakan sesuatu berubah. Di luar, suara langkah berhenti. Hening. Lalu, boom. Sesuatu menghantam jendela belakang, membuat kaca retak. Bulina menjerit kecil.
Sari berlari memeluk ibunya. Ternyata rumah kalian cuma kayu tipis. Suara pria itu terdengar dari luar, seolah sedang menikmati rasa takut mereka. Lebih mudah daripada yang kubayangkan. Suara itu berpindah dari satu sisi rumah ke sisi lain, seperti predator mengintari mangsanya. Sari berusaha berpikir cepat. Bu, kita harus pergi lewat pintu depan. Sekarang. Mereka membuka pintu dan berlari ke halaman. Namun saat baru beberapa langkah, mereka berhenti mendadak. Di depan mereka, berdiri pria bertopi lebar. Tinggi. Bahunya lebar. Jaket gelapnya berdebu. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan topi, tetapi mata yang menyala tajam terlihat dari balik kegelapan. Pergi? Bukankah kita baru bertemu? Katanya dengan senyum miring. Sari mundur satu langkah. Bulina menahan napas. Pria itu melangkah pelan. Kau memegang sesuatu yang bukan milikmu, nak. Apa maksudmu? Aku datang ke desa ini bukan tanpa alasan. Ia menatap bunga emas yang bersinar di tangan Sari. Aku mencarinya. Kembang Wening. Bunga itu seharusnya diberikan padaku, bukan padamu. Sari menggeleng cepat. Merak emas yang memberikannya padaku. Aku tidak mencuri apapun. Pria itu tertawa kecil. Merak emas itu makhluk bodoh. Ia telah memilih pewaris yang salah. Dan sekarang aku akan memperbaiki kesalahannya. Ia mengangkat tangannya. Dari balik lengan jaketnya, muncul tongkat logam pendek yang berujung tajam. Cahaya bulan memantul di permukaannya, bentuknya mirip bulu merak, tetapi terbuat dari besi hitam. Bulina berdiri di depan Sari. Jangan sentuh anakku. Pria itu hanya tersenyum tipis. Kalian tak akan terluka jika menyerahkan bunga itu. Sebelum Sari sempat menjawab, angin besar berputar dari arah pepohonan. Daun-daun beterbangan seperti hujan badai. Tanah bergetar. Pria bertopi itu menoleh cepat. Dari kegelapan, sebuah cahaya keemasan membelah malam, begitu terang hingga wajah pria itu tampak jelas untuk pertama kalinya. Matanya menyipit marah. Merak emas muncul. Dengan kepakan sayap yang kuat, merak itu turun dan berdiri di antara Sari dan pria bertopi. Bulu-bulunya mengembang penuh, menciptakan dinding cahaya yang sulit ditembus. Pria bertopi itu bersiul pelan. Akhirnya kau muncul juga, burung tua. Merak emas mengeluarkan suara lantang, bukan sekadar suara burung, tapi gema berat seperti lonceng perunggu dipukul keras. Sari merasakan getaran itu sampai ke tulang. Tiba-tiba, merak emas melangkah ke samping Sari, menyentuhkan ujung sayapnya ke bunga emas. Dan saat itu terjadi, bunga tersebut bersinar ribuan kali lebih terang. Cahaya emas melesat ke langit seperti pilar yang menyentuh bintang-bintang. Pria bertopi itu menutupi wajahnya dari cahaya menyilaukan. Sial! Cahaya itu kemudian pecah menjadi ribuan serpihan kecil, jatuh seperti hujan emas ke tanah di sekitar mereka. Saat serpihan terakhir jatuh, Sari merasakan tubuhnya berubah. Bukan berubah bentuk, tetapi berubah kekuatan. Ia dapat merasakan sesuatu mengalir dari bunga itu ke dalam dirinya, hangat, kuat, dan damai sekaligus. Merak emas menatap Sari dengan mata yang dalam, seolah memberitahu, kau tidak sendiri. Ini saatnya kau memahami siapa dirimu sebenarnya. Pria bertopi itu tampak marah besar. Aku sudah cukup bermain. Ia melompat maju dengan gerakan cepat, mengayunkan tongkat logam ke arah Sari.
Tetapi tepat sebelum ujung tongkat itu menyentuh mereka, bung! Gelombang cahaya emas memancar dari tubuh Sari, menahan serangan itu. Pria tersebut terlempar 3 meter ke belakang, menghantam tanah dan mengerang pelan. Ia bangkit dengan susah payah, menatap Sari dengan mata membara. Baiklah, kalau begitu permainan baru saja dimulai. Ia berbalik dan berlari ke kegelapan. Dalam hitungan detik, ia menghilang. Sari jatuh bersimpuh ke tanah, terengah-engah. Bunga emas di tangannya kini hanya bersinar lembut, kembali tenang setelah mengeluarkan kekuatan besar. Bulina memeluk Sari erat-erat. Ya Allah, apa yang barusan terjadi? Apa yang terjadi denganmu, nak? Sari memandang merak emas. Bu, sepertinya aku bukan lagi Sari yang dulu. Merak emas berdiri tegak, matanya memancarkan kebanggaan. Tapi juga peringatan. Malam itu, Sari resmi menjadi pewaris pilihan merak emas. Dan musuh yang mengincarnya baru saja memulai langkah pertama. Malam kembali sunyi setelah pertempuran singkat itu, tetapi ketenangan yang tersisa bukanlah ketenangan yang menenangkan. Udara terasa tebal, penuh tanda tanya yang menggantung. Sari memandang merak emas yang berdiri tak jauh darinya, bulu-bulu keemasannya masih memantulkan sisa cahaya yang belum sepenuhnya padam. Bulina memegang tangan putrinya erat-erat, seolah takut kehilangan. Sari, apa yang terjadi denganmu barusan? Cahaya itu keluar dari tubuhmu. Sari menggeleng pelan. Aku tidak tahu, Bu. Tapi rasanya seperti ada sesuatu yang mengalir dari bunga ini masuk ke tubuhku. Merak emas mendekat, bulu-bulunya bergoyang lembut. Sari dapat merasakan kehangatan dan ketenangan setiap kali burung itu berada dekat. Seolah merak tersebut bisa menyampaikan pesan tanpa suara. Tiba-tiba merak emas mengepakkan sayap, memancarkan lingkaran cahaya keemasan yang mengelilingi Sari dan ibunya. Cahaya itu menenangkan, meredakan rasa takut. Namun sebelum mereka bisa bertanya, suara lembut namun berwibawa terdengar, bukan dari luar, tapi dari dalam kepala Sari. Pewaris pilihan, dengarkan aku. Sari terkejut. Ia melihat merak emas dengan mata membesar. Bu dengar suara itu? Bulina menggeleng, bingung. Suara apa, nak? Sari menelan ludah. Merak ini bicara, tapi hanya aku yang bisa dengar. Merak emas menundukkan kepala, seolah membenarkan. Kau telah menerima separuh kekuatan dari bunga itu. Namun tugasmu tidak berhenti di sini, Sari. Sari mengumpulkan keberanian. Apa tugasku? Kenapa aku? Karena hatimu paling bersih. Kau adalah anak yang menjaga kebaikan meski hidup dalam kesulitan. Kembang Wening hanya memilih jiwa yang kuat namun rendah hati. Sari merasa dadanya hangat. Tapi kemudian merak itu menambahkan. Dan karena musuhku telah kembali. Sari menegang. Pria bertopi itu, siapa dia sebenarnya? Merak emas menatap ke arah hutan gelap di kejauhan. Ia pernah menjadi penjaga sepertiku. Manusia yang dipilih puluhan tahun lalu. Namun ia mengkhianati alam. Ia ingin kekuatan ini untuk menguasai dunia manusia, bukan menjaganya. Bulina merinding meski tidak mendengar percakapan itu. Ia memburu kekuatan merak emas sejak lama. Kini kau yang dia incar. Sari memegang tangan ibunya lebih kuat. Aku tidak siap jadi penjaga. Aku cuma gadis kampung. Perjalananmu baru dimulai, Sari. Dan kekuatanmu akan tumbuh. Tetapi kau harus membuat pilihan,
Tetap tinggal dalam ketakutan atau melangkah maju melindungi dunia yang kau cintai? Sari menunduk. Air matanya menetes. Ia bukan orang kuat, ia hanyalah anak desa yang membantu ibunya mencuci pakaian di sungai. Bagaimana mungkin ia melawan pria berbahaya itu? Namun saat memandang ibunya, satu-satunya keluarga yang ia punya, tiba-tiba hatinya menjadi tegas. Aku ingin melindungi ibu. Melindungi desa. Dan Merak Emas, jika kau memilihku, aku tidak akan kabur. Merak itu mengangguk perlahan. Maka mulai malam ini, kita terikat dalam perjanjian alam. Bulu-bulu Merak berkilat terang, lalu angin lembut berputar mengelilingi mereka. Di tanah, muncul simbol bulat dan akar-akar bercahaya yang membentuk pola, seperti cap dari dunia gaib. Saat kau berada dalam bahaya, bunga itu akan memanggilku. Sari mengangguk, meski masih takut. Namun sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, Merak Emas tiba-tiba menoleh cepat ke arah utara. Bulu punggungnya berdiri, tanda bahaya. Dia masih di dekat sini. Sari merinding. Merak itu melompat ke udara, melebarkan sayap. Cahaya emas memancar terang, lalu dalam sekejap merak tersebut melesat ke gelap malam, menghilang seperti meteor. Sari dan ibunya kembali hanya berdua dalam suasana hening. Bulina menarik napas panjang, mencoba menahan gemetar. Sari, kita tidak bisa tetap tinggal di rumah ini. Ibu mau pergi kemana? Ke rumah Pak Lurah. Mungkin kita bisa berlindung di sana. Setidaknya sampai pagi. Sari mengangguk. Baik, Bu. Mereka berjalan pelan menuju jalan desa. Langkah mereka cepat namun penuh hati-hati. Cahaya bulan membantu menerangi jalan tanah yang berkelok-kelok. Desa tampak begitu sunyi malam itu. Terlalu sunyi. Ketika mereka melewati rumah-rumah warga, Sari melihat beberapa pintu sedikit terbuka, seolah pemiliknya mengintip dari dalam. Orang-orang mungkin mendengar keributan tadi, tapi tidak berani keluar karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat mereka mendekati balai desa, tiba-tiba Sari berhenti. Bu, lihat itu. Di tiang bendera depan balai desa, tampak benda logam hitam menancap. Bentuknya bulu merak, sama seperti potongan logam yang Sari temukan di dekat kandang ayam. Namun kali ini, potongan itu menancap dalam-dalam, seperti pesan. Bulina menjerit kecil. Astagfirullah, dia sudah sampai di sini. Sari mendekat pelan. Di bawah bulu logam itu, terdapat secari kertas coklat kusam. Di atasnya tertulis dengan tinta gelap. Bunga itu adalah milikku. Serahkan sebelum bulan purnama berikutnya. Sari merasakan lututnya hampir goyah. Bu, dia tahu aku belum menyerah. Bulina memegang bahunya. Kita harus lapor ke Pak Lurah. Kita butuh bantuan. Mereka masuk ke rumah Pak Lurah. Rumah itu cukup besar dibanding rumah warga lainnya, dengan lampu minyak menyala di ruang depan. Pak Lurah yang terbangun dari tidur terkejut melihat keduanya datang tengah malam dengan wajah ketakutan. Sari? Bulina? Ada apa? Bulina menceritakan semuanya. Tentang orang asing. Tentang ancaman. Tentang benda logam. Pak Lurah mendengarkan dengan wajah serius. Saya juga mendengar suara aneh tadi dari arah sungai, katanya. Tapi saya kira hanya hewan. Kami harus berhati-hati, Pak, kata Bulina. Pak Lurah mengangguk tegas. Kalian menginap di sini malam ini. Saya akan panggil beberapa warga untuk berjaga. Tapi ketika ia hendak berdiri,
Kre a a a. Suara retakan keras dari atap rumah terdengar. Semua orang menoleh ke langit-langit. Lalu, bulu logam hitam jatuh menancap tepat di lantai di depan kaki mereka. Tidak ada yang melihat siapa yang melemparnya. Tidak ada suara langkah. Tidak ada bayangan. Tapi semua tahu. Pria bertopi itu sedang mempermainkan mereka. Sari menggenggam bunga emas, merinding ketakutan. Namun di balik rasa takut, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bunga itu bergetar, seolah merespons kehadiran musuh. Sari memejamkan mata, mendengar suara lembut itu lagi dalam pikirannya. Jangan takut, pewaris. Kau tidak sendirian. Aku datang. Tepat setelah itu, cahaya emas muncul dari arah sungai. Semakin besar, semakin terang. Seperti ada sesuatu yang sedang berlari mendekat. Sari membuka mata lebar-lebar. Bu, merak itu kembali. Dan malam itu, takdir Sari tidak hanya berubah, tapi mulai bergerak cepat menuju pertempuran besar yang tak bisa ia hindari lagi. Pagi itu, seluruh desa geger. Bukan karena badai, bukan karena keributan, tapi karena kilauan cahaya emas yang terlihat dari arah rumah kecil Milana. Para warga saling berbisik, mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ada yang mengira Milana menemukan emas. Ada yang bilang dia sedang dipinang orang kaya kota. Ada pula yang beranggapan ia memakai ilmu gaib. Namun hanya Milana dan merak emas yang tahu kebenaran sesungguhnya. Keajaiban itu baru saja dimulai. 1. Cahaya subuh dari sang merak. Merak emas berdiri di halaman belakang rumah Milana. Bulunya memancarkan cahaya keemasan yang merambat seperti air, menyelimuti pekarangan dan membuat tanah tandus di sekitar rumah berubah menjadi subur. Rumput tumbuh tinggi dalam hitungan detik, bunga-bunga liar bermekaran, bahkan pepohonan yang sempat layu kini berdiri kembali dengan daun hijau segar. Milana yang menyaksikan hal itu hanya bisa ternganga. Ini ajaib sekali, ucapnya dengan suara bergetar. Merak emas menundukkan kepala. Ini adalah awal, Milana. Keberkahan akan datang lebih besar dari ini, jika kau berani melangkah. Milana menarik napas panjang. Ketakutan masih menghantuinya, tetapi harapan juga ikut tumbuh. Dua desa mulai curiga. Pada sore harinya, beberapa warga datang menghampiri. Di antara mereka ada Ibu Rati yang suka bergosip, dua lelaki desa yang biasanya bekerja di sawah, dan beberapa anak kecil yang penasaran. Milana, kenapa halaman rumahmu jadi indah sekali? Tanya Ibu Rati sambil mengintip-intip. Mungkin karena hujan tadi malam, jawab Milana gugup. Hujan apa? Di desa kita bahkan gak ada gerimis, bantah salah satu lelaki. Milana panik. Ia hampir saja menyebut nama merak emas yang bersembunyi di balik pohon kelapa di halaman belakang. Untung saja ia cepat menahan lidahnya. Anak-anak kecil berlari mengitari halaman sambil berteriak, "Wow! Rumputnya hijau sekali. Bunganya wangi banget." Milana hanya tersenyum gelisah. Ia belum siap jika seluruh desa mengetahui keajaiban yang ia simpan. 3. Kehadiran orang asing. Menjelang malam, sebuah mobil hitam berhenti di ujung jalan desa. Mobil itu sangat mencolok di antara rumah-rumah kayu dan jalan tanah. Dari dalamnya keluar seorang lelaki muda berpakaian rapi bernama Davin Hermawan, pewaris perusahaan besar yang sedang melakukan penelitian tanah dan lingkungan di beberapa desa. Ia mendengar kabar perubahan ajaib di tanah milik Milana dan tertarik untuk melihat langsung. Aku dengar, halaman rumah Milana tiba-tiba subur. Tidak wajar untuk daerah ini,
katanya kepada asistennya. Davin tidak berniat jahat. Ia orang baik, berpendidikan, dan benar-benar peduli pada alam. Tetapi rasa penasarannya bisa saja membawa bahaya jika rahasia merak emas terbongkar. Milana yang sedang menyiram bunga terkejut ketika melihat Davin mendekat. "Selamat malam." "Kamu Milana, kan?" tanya Davin ramah. "Aku Davin. Boleh aku lihat halamanmu yang katanya berubah?" Milana gugup. "Ini bahaya." Halaman saya biasa saja, kok. Tidak ada yang aneh." Davin tidak memaksa, tetapi matanya menangkap sesuatu. Daun-daun bunga yang tampak bersinar keemasan ketika tertimpa cahaya bulan. Ia menatap Milana lebih lama. "Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan." Milana merasa jantungnya berhenti sejenak. 4. Merak emas mengingatkan. Begitu Davin pergi, merak emas muncul dari balik pohon. "Keberkahan tidak akan datang tanpa ujian, Milana." Suara sang merak menggema lembut namun kuat. Milana menggigit bibir. "Aku takut. Aku tidak ingin orang-orang mengejarku karena kamu. Aku tidak mau disakiti." Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah ketika kau melangkah meski hatimu bergetar. Milana menatap bulu emas itu. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan bahwa kehadiran merak emas bukan hanya membawa rezeki, tetapi juga kekuatan. 5 perubahan yang lebih besar. Malam itu, merak emas melakukan hal yang mengejutkan. Ia mengepakkan sayapnya, membentuk pusaran cahaya emas yang naik ke langit. Cahaya itu menyebar ke seluruh desa. Dalam hitungan detik, air sumur yang sebelumnya surut kini penuh kembali. Pepohonan buah mulai berbuah lebat padahal bukan musim panen. Angin malam menjadi hangat seperti tangan ibu yang mengusap anaknya. Hewan ternak tampak lebih sehat dari biasanya. Milana menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ini terlalu besar. Orang-orang pasti tahu. Kebaikan tidak bisa disembunyikan selamanya. Yang harus kau lakukan adalah menjaga hati tetap bersih. Milana terdiam. Ia mulai memahami bahwa merak emas memilihnya bukan sembarangan. Ada sesuatu dalam dirinya, mungkin kebaikan, mungkin kesederhanaannya, yang membuatnya layak menerima keajaiban ini. 6. Desa heboh besok paginya. Keesokan paginya, semua warga berkumpul di balai desa. Mereka kebingungan campur rasa takjub melihat perubahan drastis yang terjadi. Air sumur kita penuh lagi. Pohon jambu saya langsung berbuah tadi malam. Ini apa ada malaikat lewat, ya? Kepala desa mencoba menenangkan. Warga, tetap tenang. Kita harus menyelidiki ini baik-baik. Beberapa warga mulai curiga ke arah rumah Milana karena perubahan paling mencolok ada di sana. Davin yang masih menginap di desa pun ikut dalam kerumunan, matanya tajam memperhatikan arah rumah gadis itu. 7. Ketakutan Milana bertambah. Milana duduk di teras rumahnya, memeluk lutut, gemetar. Jika orang-orang menemukan merak emas, ia takut mereka akan menangkap atau memperjualbelikannya. Aku tidak siap dengan semua ini, bisiknya. Merak emas melangkah pelan mendekat, lalu menempelkan kepalanya ke tangan Milana. "Kau tidak sendirian, Milana. Keajaiban ini milik kita berdua." Air mata Milana jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasakan keberanian masuk ke dalam dirinya. 8. Cahaya dari dalam diri. Malam itu, saat Milana tertidur lelah, merak emas kembali memancarkan sinar dari tubuhnya. Namun kali ini sinar itu masuk ke dalam tubuh Milana.
Jantungnya berdegup keras. Tubuhnya hangat. Matanya memancarkan sedikit kilau emas ketika ia terbangun. Apa yang terjadi padaku? Tanya Milana terkejut. Sebagian kekuatanku kini ada dalam dirimu. Kau harus belajar mengendalikannya. Tapi, untuk apa? Karena mulai esok, bahaya akan datang. Milana menatap merak emas dengan wajah tegang. Bahaya? Dari siapa? Dari warga? Dari Davin? Atau dari seseorang yang bahkan belum muncul? Ia belum tahu. Namun satu hal pasti, kehidupan sederhana Milana sebagai gadis kampung sudah berakhir. Sebuah perjalanan baru, penuh tantangan dan keajaiban, baru saja dimulai. Malam itu udara di desa Sembara mendadak berubah. Angin yang tadi hangat kini berganti menjadi dingin menggigit. Awan hitam menggantung rendah seolah menutupi bintang-bintang yang biasanya menjadi teman para petani yang lembur. Suasana terasa aneh, seperti ada sesuatu yang tak terlihat sedang menyusup ke desa. Milana berdiri di depan rumah, memeluk dirinya yang gemetar. Sejak merak emas memberi sebagian cahayanya, tubuhnya terasa berbeda, lebih peka, lebih kuat, namun juga lebih mudah merasakan ancaman yang tak diketahui. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang datang? Bisiknya. Merak emas berdiri di sampingnya, matanya berkilau emas. Karena memang ada, jawab sang merak, suaranya terdengar jauh lebih dalam daripada biasanya. Seseorang dari masa lalu sang merak. Beberapa kilometer dari desa, seorang pria bertubuh besar dengan jubah hitam melangkah perlahan melewati jalan setapak. Di tangannya tergenggam sebuah tongkat kayu bertuliskan simbol kuno. Mata pria itu tajam, penuh ambisi. Namanya Raga Dirganta, seorang pemburu hewan mistis yang terkenal di dunia bawah tanah. Bertahun-tahun ia mencari merak emas, bukan untuk melindunginya, tetapi untuk memanfaatkan kekuatannya. Setelah sekian lama, akhirnya aku menemukan jejakmu, gumamnya dengan senyum licik. Ia menatap cahaya tipis keemasan yang mengarah ke desa. Dan kini kau berada di tangan gadis kampung? Menarik. Raga melangkah lebih cepat. Bahaya besar sedang mendekat. 2. Milana mulai merasakan kekuatannya. Sementara itu, Milana duduk di kamar dengan tangan gemetar. Cahaya kecil muncul dari telapak tangannya setiap kali ia merasa takut. Awalnya ia terkejut, namun perlahan ia mencoba mengontrolnya. Aku bisa membuat cahaya ini lebih besar, katanya. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan fokus. Cahaya pun membesar, memantulkan kilau emas ke seluruh ruangan. Merak emas menatapnya dari pintu. Kau berkembang cepat. Kekuatan itu adalah bagian dari perlindunganku. Tapi kau harus tahu, semakin besar kekuatanmu, semakin banyak yang akan datang mencarinya. Milana menelan ludah. Termasuk orang jahat. Termasuk mereka. 3. Davin mulai curiga. Di rumah penginapan desa, Davin duduk di depan laptopnya. Ia membuat laporan tentang keanehan yang terjadi di desa Sembara. Air sumur naik, panen mendadak subur, dan rumput yang biasanya gersang berubah menjadi istana hijau. Ia mengulang rekaman drone miliknya dan melihat sesuatu yang sebelumnya terlewat, kilau emas yang muncul dari belakang rumah Milana. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu, dan aku harus tahu apa itu, gumam Davin. Dia bukan orang jahat, tapi rasa penasarannya bisa membahayakan Milana tanpa ia sadari. 4. Kepala desa mulai curiga. Pagi hari, kepala desa mengetuk rumah Milana. Milana, boleh aku berbicara sebentar?
Suaranya terdengar halus tapi penuh kecemasan. Milana mengangguk gugup. "Aku tidak ingin menuduh sembarangan," ucap kepala desa. "Tapi warga mulai khawatir. Mereka bilang kau menyimpan sesuatu yang tidak wajar." Milana terdiam. "Kau tahu, kan, jika ada sesuatu yang berbahaya, aku harus bertindak." Milana menahan air mata. Aku tidak berbahaya, Pak." Kepala desa menatapnya lama. "Semoga saja begitu." Milana menutup pintu perlahan. Belum pernah ia merasa terpojok sejauh ini. 5. Raga Dirganta masuk ke desa. Sore harinya, langkah kaki berat terdengar memasuki desa. Warga menatap dengan wajah bingung saat Raga Dirganta lewat dengan sorot mata tajam. "Pak, Anda siapa?" tanya seorang warga. "Tamu," jawab Raga datar. "Aku sedang mencari seseorang." Ia terus berjalan, matanya melihat kilauan samar di udara. Jejak energi merak emas, ia bisa merasakannya. Anak-anak menghampirinya, namun mereka segera mundur karena merasakan hawa dingin darinya. Di kejauhan, merak emas berdiri tegap di halaman rumah Milana. "Dia datang," ujar sang merak. Milana menelan ludah. "Siapa?" "Seseorang yang mencoba menangkapku di masa lalu." Hati Milana mencelos. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. 6. Ketegangan di rumah Milana. Ketika malam datang, Raga tiba di depan rumah Milana. Kakinya berhenti ketika melihat halaman yang bersinar lembut. Ia tersenyum puas. "Jadi ini tempatmu bersembunyi, burung emas," gumamnya. Milana keluar sambil gemetar. "Kau siapa?" "Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku," jawab Raga. "Serahkan merak emas itu. Dia bukan untuk gadis kampung sepertimu." Milana mengepalkan tangan. Cahaya emas kecil muncul. Raga tertawa. "Ah, jadi kau sudah mendapatkan sebagian kekuatannya, ya? Bagus. Itu membuatmu semakin berharga." Merak emas masuk ke depan, mengembangkan ekornya yang bercahaya seperti matahari kecil. Milana mundur. Tetapi Milana berdiri tegak. "Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya." Raga mengayunkan tongkatnya. Angin tajam seperti bilah pedang meluncur dari tongkat itu. Milana terpetik ke belakang, namun cahaya dari tubuhnya melindungi dirinya dan membuat serangan itu terpecah seperti kaca. Raga terperanjat. Menarik. Sangat menarik. 7. Davin menyaksikan semuanya. Tanpa sengaja, Davin yang sedang mengambil foto fenomena cahaya melihat kejadian itu dari kejauhan. Apa itu? Milana. Ia terpaku ketika melihat merak emas berdiri bersinar dan seorang pria berjubah hitam menyerangnya. "Ini tidak benar, aku harus menolongnya." Davin berlari menuju rumah Milana. 8. Pertempuran pertama. Raga mengangkat tangannya. Tanah bergetar. Akar-akar besar muncul dari tanah, mencoba membelit merak emas. Namun sang merak mengepakkan sayapnya, menghasilkan hembusan cahaya yang mematahkan akar-akar itu. Milana merasa tubuhnya seperti terbakar oleh aliran kekuatan yang ingin keluar. Ia menatap telapak tangannya. Aku harus mencoba." Ia memfokuskan pikirannya. Cahaya emas besar meledak dari tangannya, mengenai tanah tepat di depan Raga hingga tercipta lubang besar. Raga hanya tertawa. "Bagus,
Sangat bagus. Semakin kau menggunakan kekuatan itu, semakin aku ingin memilikinya. Milana terhuyung ke belakang, kelelahan. Merak emas mendekatinya. Kau sangat kuat, Milana. Tapi kau belum terlatih. Raga kembali mengangkat tongkatnya. Sudah cukup bermain. Sekarang, ikut aku. Namun sebelum ia sempat menyerang, sebuah batu besar meluncur ke arahnya. Duar. Raga menoleh tajam. Itu ulah Davin, yang kini berdiri dengan napas terengah. Jauhkan tanganmu dari Milana. Raga tersenyum sinis. Ah, manusia lemah lainnya. 9. Peringatan dari Merak Emas. Melihat keadaan semakin kacau, Merak Emas mengembangkan sayapnya dan menciptakan dinding cahaya emas yang memisahkan mereka. Kita tidak bisa bertarung sekarang. Kau masih belum siap, Milana, ujar sang merak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Teriak Milana panik. Kita harus pergi. Malam ini. Pergi dari desa. Jika kau tetap di sini, semua orang akan dalam bahaya. Milana menatap rumahnya. Tempat ia lahir, tumbuh, menangis, tertawa. Tempat kenangan ibunya tersimpan. Namun kini ia harus meninggalkannya. Davin menatap Milana dengan sorot bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pria itu? Dan apa itu Merak Emas? Milana hanya bisa menatapnya sedih. Maaf, Davin, aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Di balik dinding cahaya, Raga mengamuk. Kau tidak akan bisa lari selamanya, gadis. Aku akan menemukanmu. Milana memegang sayap Merak Emas dengan tangan bergetar. Aku siap, bawa aku pergi. Dan dalam cahaya emas yang menyilaukan, mereka menghilang dari desa, meninggalkan Davin yang terpana dan Raga yang menjerit penuh kemarahan. Angin malam membawa aroma asing ketika Milana dan Merak Emas mendarat di sebuah hutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Hutan itu begitu sunyi, seolah tidak satu pun burung berkicau. Pepohonannya menjulang tinggi dengan kulit berwarna gelap, dan akar-akarnya tampak seperti jari-jari tua yang mencengkeram bumi. Milana memeluk dirinya, berusaha menenangkan napasnya. Kita, di mana? Merak Emas menyentuh tanah dengan sayapnya, bulunya meredup menjadi cahaya lembut. Ini hutan angkara, tempat paling aman sekaligus paling berbahaya bagimu. Milana mengerutkan alis. Bagaimana bisa aman sekaligus berbahaya? Karena musuhmu tidak bisa masuk tanpa mengorbankan nyawanya. Tapi jika ia memutuskan tetap masuk, kau harus siap menghadapi segalanya. Milana menelan ludah. Jadi, Raga bisa menemukan kita. Jika ia cukup nekat, ya. 1. Cahaya yang membangunkan hutan. Ketika Merak Emas melangkah, cahaya dari bulunya menyingkap sisi lain dari hutan itu. Milana melihat bebatuan purba dengan ukiran hewan sakral, naga, harimau putih, dan seekor merak bertanduk emas. Merak Emas berhenti di depan ukiran itu. Ini rumah leluhurku. Tempat semua merak agung memusatkan kekuatannya sebelum melindungi dunia manusia. Milana terdiam, dadanya hangat mendengar itu. Jadi, aku benar-benar terpilih? Tidak ada yang kebetulan, Milana. Kebaikan hatimu memanggilku. Tiba-tiba tanah bergetar. Milana menoleh cepat. Apa itu? Merak Emas mengibaskan ekornya, matanya berubah tajam. Dia datang. 2 Raga Dirganta menembus batas. Tak jauh dari sana,
Raga Dirganta berdiri di tepi hutan. Udara di sekitarnya berbisik seperti suara makhluk kuno. Akar-akar besar bergerak, mencoba menghalangi masuknya orang asing. Namun Raga memukul tanah dengan tongkatnya. Buka jalan. Cahaya merah tua memancar dari tongkat itu, membelah pertahanan hutan. Raga masuk sambil tersenyum bengis. Milana, merak emas, kalian tak akan lolos. Dan hutan berubah gelap seketika. 3. Latihan terakhir. Merak emas segera membawa Milana ke sebuah danau kecil. Airnya jernih seperti kaca, memantulkan sinar bulan dengan sempurna. Milana, sebelum ia tiba, kau harus menguasai potensi terbesarmu. Milana menarik napas. Ia tahu waktunya sedikit. Apa yang harus kulakukan? Merak emas menatap matanya. Biarkan cahaya itu mengalir. Jangan kau tahan. Kekuatan yang kutanamkan hanya akan tumbuh ketika kau mempercayainya. Milana menutup mata. Napasnya panjang. Cahayanya mulai muncul dari dada, lalu menjalar ke tangan dan ujung jarinya. Bulannya terserap ke dalam dirinya, bukan menghilang, tetapi bersatu. Tiba-tiba seluruh tubuh Milana memancarkan cahaya emas murni. Air danau beriak meski angin tak berhembus. Daun-daun seolah membungkuk menghormatinya. Merak emas tersenyum bangga. Kau siap? Milana membuka mata. Di bola matanya tampak kilau emas seperti api kecil. Aku tidak akan lari lagi. 4. Pertempuran di hutan angkara. Tepat saat itu, pohon tertua hutan retak keras. Raga muncul dari celah gelap di antara batang pohon. Aku sudah bilang, Milana, kau tak bisa melarikan diri selamanya. Milana berdiri tegak. Aku bukan melarikan diri. Aku bersiap. Raga mengangkat tongkatnya dan badai angin merah meledak. Merak emas melompat ke depan, menciptakan perisai cahaya. Dentuman besar menggema. Menarik, kata Raga. Tapi aku tidak datang hanya untuk burungmu. Ia menunjuk Milana. Aku datang untuk kekuatan yang kini ada dalam dirimu. Milana mengepalkan tangan. Cahaya emas meledak seperti bunga api. Kalau begitu, ambil kalau bisa. Pertempuran pun dimulai. Serangan pertama. Raga mengirimkan ribuan serpihan hitam yang berterbangan seperti kelelawar. Milana mengangkat tangannya, dan cahaya emas membentuk lingkaran pelindung. Serpihan itu hancur sebelum menyentuhnya. Raga menyipitkan mata. Anak desa bisa sejauh ini? Tidak buruk. Milana menendang tanah, membuat pijakan emas lalu melompat tinggi. Ia menghantam udara dengan telapak tangan dan cahaya emas turun seperti meteor kecil. Boong. Raga terguling, tapi tidak terluka. Ia tertawa. Lebih keras lagi. Merak emas ikut bertarung. Merak emas mengepakkan sayapnya. Gelombang cahaya emas menghajar Raga dari samping. Raga menangkis dengan tongkat hitamnya. Aku sudah memburu kalian selama 12 tahun. Hari ini aku akan menyelesaikannya. Raga mengangkat tongkat tinggi-tinggi. Akar-akar hitam muncul, mencoba membelit merak emas. Milana berteriak, "Tidak, Aa!" Ia mengirimkan cahaya yang memotong akar itu, membebaskan sang merak. Raga terhuyung sejenak. Raga mengeluarkan kekuatan puncak. Kalau begitu, aku akan memaksa kalian. Ia menancapkan tongkat ke tanah. Bumi bergetar begitu keras hingga pepohonan tumbang. Hutan angkara mulai gelap,
menelan cahaya. Sebuah makhluk bayangan keluar, besar, bertanduk, dan mengeluarkan asap hitam dari tubuhnya. Milana mundur. Apa itu? Makhluk penjaga kegelapan, jawab Raga. Sekarang, mari kita lihat siapa yang pantas bertahan. Makhluk itu mengaum. Tanah pecah. Milana mengumpulkan semua cahayanya. Aku tidak akan kalah, demi desaku, demi merak emas. 5. Puncak pertarungan. Milana berlari, cahaya dari tubuhnya menjadi jalan emas. Makhluk bayangan mengejarnya, tetapi merak emas menghambur, menyebarkan ribuan bulu emas kecil seperti bintang-bintang. Milana melompat tinggi, energi emas berputar-putar di tangan kirinya. Raga mengirimkan kekuatan hitam untuk menahannya. Cahaya dan kegelapan bertabrakan. Hutan bergetar. Langit terbuka. Cahaya emas menelan kegelapan. Dan suara meledak yang menggetarkan bumi pun terdengar. 6. Kemenangan yang pahit. Ketika asap mereda, Milana berdiri tegak, napasnya tersengal. Cahaya emas masih menyala tipis di tubuhnya. Makhluk bayangan telah lenyap. Tongkat Raga patah menjadi 2. Raga tergeletak di tanah, kekuatannya hilang. Ia menatap Milana dengan mata merah penuh kelelahan. Bagaimana, gadis kampung sepertimu bisa? Milana menatapnya tanpa benci. Kebaikan selalu lebih kuat daripada keserakahan. Raga pingsan. Hutan kembali terang. Bulan turun dari balik awan. Merak emas menghampiri Milana. Kau telah melampaui takdirmu, Milana. Kau telah menjadi penjaga bukan hanya bagiku, tetapi bagi dunia ini. Milana tersenyum tipis, tubuhnya gemetar karena kelelahan. Apa artinya? Semua ini sudah berakhir. Untuk sementara. Merak emas menunduk lembut. Tapi kehidupanmu tidak akan kembali seperti dulu. Kau sekarang adalah cahaya penjaga. 7. Kembali ke desa. Seminggu kemudian, Milana kembali ke desa dengan merak emas di bahunya. Warga terkejut, sebagian ketakutan, sebagian kagum. Davin menyambutnya paling pertama. Milana, kau kembali. Milana tersenyum lembut. Maaf membuatmu khawatir. Tidak apa-apa, jawab Davin. Aku senang kau selamat. Milana menatap desanya. Tanah subur. Sungai penuh. Pohon-pohon berbunga. Keajaiban merak emas telah menyembuhkan semuanya. 8. Nasib Milana. Semenjak hari itu, Milana dikenal sebagai gadis pembawa cahaya. Ia tidak menjadi orang kaya biasa. Kekayaannya adalah kehidupan desanya yang makmur, kesehatan orang-orang yang ia sayangi, dan keberkahan yang terus mengalir. Ketika malam tiba dan bulan naik tinggi, cahaya emas dari halaman rumah Milana selalu terlihat seperti bintang yang turun ke bumi. Sementara merak emas duduk di pundaknya, berkata pelan, keajaiban tidak datang kepada mereka yang serakah. Keajaiban datang kepada hati yang paling sederhana. Milana tersenyum, memandang langit. Ia bukan lagi gadis kampung yang ketakutan. Ia menjadi penerang. Dan kisahnya baru saja dimulai.